Iya, hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 26 ya, hari Minggu. Ada saham fenomenal ya, Teguk. Pernah saya bahas di sini waktu di batu kejatuhan di sini kalau nggak salah ya. Tanggal berapa tuh saya bahas ya? Kita lihat dulu ya tanggal berapa saya bahas itu. Ya. Teguk, teguk, teguk. Pokoknya pernah saya bahas. Lalu tiba-tiba ke bawah lagi sampai ada pantulan ya. Mana teguk ya? Tanggal berapa ya? Ya pokoknya pernah saya bahas lah pokoknya ya. Cari aja ya. Lupa lagi saya juga tahan ada tanggal 7, tanggal 7, tanggal 7 waktu di sini nih ya tanggal 7 nih, biar ditulis lah biar inget jadi waktu tanggal 7 saya bahas waktu di sini nih ya, jadi kita bahas biar enak lah. Nah sekarang tanggal ini aja tanggalnya 22. Oh ini ajakan, bukan ajakan jual ya atau penagihan beli, tapi ini adalah tukar pikiran aja ya sama teman-teman yang mempunyai emiten tabung. Jadi saya ingat sama saham BP ya. Ntar lihat apa namanya, kita flashback dulu. Saham BP juga sama ini. Dia anjlok. Nah ini waktu sini anjlok ya. Cuman yang hebatnya BP itu dia emang akumulasi lagi akumulasi ya. Makanya dia ditaikin lagi ke harga normalnya. Tapi di sini meninggalkan jejak. Ya hati-hati aja lah ya ketika di sini ya, walaupun ada shadow tapi hati-hati aja. Suatu saat akan kesini tapi tidak tahu kapan waktunya ya. Terus satu lagi saham TOOL sama nih, tol ya, tol. Nah kalau saham tol kemarin saya bahasnya masih anget bah. Tol Maya tanggal 22 juga sama. Untuk tengah hari ini berarti udah dibahasnya, silakan aja lihatnya kalau tol ya. Di YouTube-nya tanggal berapa ya? Rekaman saya tanggal 23, satu hari sebelumnya tuh, satu hari sesudahnya. Jadi ini sama nih, rincur ke bawah. Cuman kalau teguk dia ada dua kali luncuran. Nih lihat ada dua kali luncuran ya. Tuh udah dua kali luncuran ya. Dua kali luncuran ini secara candle lihat ya. Secara candle emang dipaksa untuk turun, sempat jadi gap up. Paksa turun, ada tekanan dari bawah ke atas, cuman gak mampan. Ini juga dibuka di sini, cuma dipaksa ke bawah. Dan ini terjadi lagi gap up, cuma dibawa ke bawah lagi. Terakhir candle ini juga mau dibawa ke atas, ternyata dibawa ke bawah. Kalau menurut saya ini bagus ya candlenya. Bagus kenapa? Dia nggak meninggalin jejak di sini. Yang pasti gocap. Dan sekarang udah pasti gocap, kalau mau diangkat jangan di gap aja ya. Open sama dengan 50 aja. Biar nggak ada gapnya. Secara candle di sini ada gapnya. Ini gap dikit ya, gap dikit. Ya, mudah-mudahan sih ke 54 untuk nutup gapnya dulu, mau diturunin lagi silahkan dah. Nggak jadi masalah kenapa emang kalau saham gocap ya. Kalau nyangkut ya, kalau nyangkut teman-teman ya, kalian kan tahu risikonya kalau pengembangan ya, risikonya dibawa ke gocap, akselerasi dibawa ke satu gitu, papan utama aja dibawa ke gocap. Jadi ini bukan fenomenal yang luar biasa sebenarnya, hanya biasa-biasa aja, hanya saja kaget aja ya, dari 100 dalam beberapa hari, 1 2 hari langsung ke gocap
Begini teman-teman, kalau yang nyangkut ya, kalau yang kemarin cepat keluar di sini bisa keluar nih kan, di sini juga bisa keluar, di sini juga. Nah kalau di sini ini kemungkinan cepat ya, cuman di sini kalau di sini bisa keluar nih. Kemarin juga agak susah ya kalau kemarin ya. Nah teman-teman, kalau kita lihatnya dari garis bandar ya, bandar volume itu menunjukkan emang dia sengaja nih, dia ngebanting ya, ngebanting nih. Lihat ngebanting, sengaja banget ngebanting sampai ke 50. Di sini sempat diangkat kan, diangkat lagi sama dia nih yang garis hijau ini nih. Cuman semenjak di sini dia datar, pas di sini dia langsung dihajar lagi ya, dihajar lagi, cuman ditungguin di 50. Terus bagaimana selanjutnya? Ini kan 1, 2, 3, 4, udah 5 hari kan nih gocap, tidak mau ke 51 juga tidak mau ya. Nah yang menjadi apa namanya, yang menjadi saya penasarannya itu, lihat di sini nih, ini sudah tinggi banget nih frekuensi analisernya ya. Lihat hijaunya udah, candlenya udah 4, ini yang paling hijau nih ya. Jadi ini kabar gembira sebenarnya buat teman-teman ya, apalagi buat saya. Kalau saya makan memang istilahnya saham gocapan itu kalau direkam gitu jejaknya, ketika ada kenaikan itu, oh berarti seperti ini nih kenaikannya gitu kan, akan menjadi rekaman saya gitu ya, menjadi jejak saya. Jadi kalau menurut saya sih ini nggak usah khawatir. Khawatirnya kenapa? Tidak usah khawatirnya. Lihat bid dan overnya, lihat. Tahanan itu cuma 50, cuma 210. Ini sangat kecil banget ini. Kecil banget ini. Kecil banget ya. Tahanan cuma ada dua doang nih. 50, 51 sama 52. Selebihnya lihat ya. Ini tahanan ini, paling ini nih. Tebal 55, 56. Ada 9058. Cuman lihat ini nih. Kecil-kecil. Artinya si bandar emang cuma nahan di sini aja nih. Ya, cuma nahan di sini aja. Terus kalau kalau pengen ke tinggi ke sini 58 juga ditahan. Di sini kenapa di 54? Coba lihat di 54. Inilah. Ini anehnya nih. Ini kendal ini ada 54 nih ya. Ini kendal gap ini nih. Ini harus ketutup sama dia nih. Ini harus ketutup. Kalau berdasarkan kendal ya. Dan dia punya PR di sini satu ya. Kalau garis tertingginya di sini punya PR 1. Oh sini kan yang terdekatnya udah ketutup, cuman di sini juga nih belum ketutup. Ini juga menunjukkan garis kendal harus dibayar sama dia berdasarkan candle. Ingat berdasarkan candle itu. Kalau berdasarkan broker summary, ini kan lagi buangan ya, buangan banget. Cuman di sini lihat nih, kita lihat nih, tanggal 13 Mei itu ada pengambilan sedikit diambil. Artinya dia tidak mau meninggalkan ini, tidak mau meninggalkan. Kenapa kemarin dijual? Ya mereka mau butuh duit kali ya. Karena lihat di sini juga sama nih, ketika diangkat dia ngebuang, cuma nanti sedikit gitu ya. Ya, lihat nih dia tuh. Ini pertanda baik sih kalau begini nih. Ya, walaupun endingnya di sini dihajar ya, tapi kan kalau memang kalau kalau tidak serakah di sini kan itu kan udah dapet sih. Udah tahu kan ini saham, misalnya saham bukan saham apa namanya, bukan saham yang eh, jangka panjang ya. Ini tuh udah dapat sekitar 10%. Kalau sampai sini 13%. Kenapa nggak TP gitu kan? Waktu di sini nih. Tinggalin lagi gitu kan. Nanti kalau ada isian, kan belum nggak ada isian nih. Ini isiannya itu kan ini. Kenapa dibanting gitu kan? Udah biarin aja ya. Kalau dari gocap, biarin aja. Karena apa? Karena emang bid dan offer juga tipis. Artinya kalau tipis ya cepat dibanting ya cepat diangkat biasanya.
terbukti di sini kan, terbukti waktu sorry ya, nah terbukti di sini emang dia masih ngangkat ya di sini. Kita lihat tanggal segini siapa sih yang ngambil, 13 Mei 13 Mei, nah 13 Mei, nah sampai 22 Mei ada siapa di CRB, nego nggak ada, ini ada nggak ya, ada CRP ada CRB ya, mudah-mudahan nih CRB ini adalah orang yang ngumpulin ya, teman-teman kita yang ngumpulin di sini. Mungkin mudah-mudahan CRB ini adalah salah satu dari bagian dari market maker. YP juga kadang-kadang kan YP sekarang itu udah ada yang kadang-kadang YP kan jadi underwriter juga kan. Yang belum lihat jadi underwriter itu ada si XL. Mudah-mudahan kedepannya Stockbit ya bisa menjadi underwriter ya. Padahal di Stockbit itu banyak orang-orang gede, cuman nggak mau deh yang jadi market maker ya. Cuman kalau sebagian duit kali ada kali di SL, soalnya sekarang udah SL udah bagus kan. Nah yang jadi apa namanya, yang jadi perhatian adalah si RB ini. Kita lihat si RB ya, dia ada akumulasi nggak? Nah dua-dua itu malah buang. Kita lihat tanggal 21 si RB belum ya, si RB belum, RB belum ada akumulasi, RB belum ada, masih MG masih jual sama si UI. Berarti waktu kemarin doang nahan doang. Ini RB ngebuang nih ya, berarti si RB ngebuang. Nah, waktu targetnya gak berapa nih, tanggal 13 ya, jadi si RB sempat ngebuang. Nah si RB sempat ngebuang, nah enak nih hitung tanggal 13 si RB nggak ada ya. Kita lihat tanggal 14 mau libur ya, 14 coy. Nah si RB udah mulai ngambil tuh, dia jadi top gainer jadi lagi top nih, si RB juga ngambil. Nah istilah titik tolak di tanggal 14 berarti, sorry ya, nah tanggal 14 di sini ada kecil, tanggal 13 ini siapa yang kecil ini ya? Saya jadi penasaran yang kecil siapa ini, anggap aja siapa lah ya. Soalnya siapa ini sama si N, tapi yang suka jadi market siapa ini, yang lokalnya itu ya. Mudah-mudahan siapa ya, tapi yang udah terlihat jelas di sini adalah si RB sama si MG. Kita lihat tanggal 15 nya dia melakukan transaksi enggak, 15 si RB sama si MG nih, RB sama MG lihat yang ngebuang barang kan. Kita lihat tanggal 16 nya masih si MG sama si RB nahan, nah sejenis nahan, dia kan nahan berarti. Tanggal 17 si MG, tanggal 18.20 si MG, si LG yang nahan 21 keluar, si MG masih keluar tanggal 22 ya, tanggal 22 selesai si MG tidak jualan lagi. Nah waktu tanggal 14 berarti masih ada sisa barang si RB. Nah ya udah ketahuan ya sekarang ya,
Jadi si RB inilah yang nanti mungkin menjadi pengganti market makernya, karena kan di sini udah ketahuan ya, ini si MG sama si MG. Jadi ngangkat di sini nih, ngangkat di sini itu si RB, MG sama YP. Pada sini ditahan, si MG keluar waktu terakhir, maka nahan di sini nih, bukan nahan di sini, ngeganjal di sini. Pas terakhir tanggal 22 Mei, dia ngebanting. Nah inilah yang ngebantingin. IU sama RP sama LG ya. 20.000 si IU yang ngebanting. Nah yang nerima teman-teman kita nih. Nah teman-teman kita ini sebenarnya mudah-mudahan mungkin sebagian teman-teman kita dan mungkin sebagian juga adalah teman-teman yang dari mungkin mudah-mudahan sih di CXL jadi market maker ya, mudah-mudahan. Kalau YP yang manggil, biasanya kalau YP yang manggil anak-anak scalping kan YP ya, anak-anak YP, teman-teman kita YP yang suka scalping dan memang modalnya bisa besar juga. Nah mudah-mudahan si YP inilah yang nanti mancing teman-temannya untuk bisa scalping. Caranya gimana ya, cara pasti ditaikin dikit sampai 3% 4%, di situ diolah, sebelah kanan pasti dia akan muter kayak rolling gitu kan, kayak rolling. Lalu biasanya teman-teman YP udah mulai kepancing. Nah disitulah biasanya teman-teman YP lah yang mengolahnya. Jadi yang pertama mengolah itu harusnya memang market makernya ya, bisa si RB gitu kan, bisa si RB gitu kan, bisa si YP. Atau bisa jadi ini teman-teman kita ini, saya yakin ini sekarang SL itu banyak orang-orang yang apa namanya, banyak orang-orang yang nempel di sini market maker kayaknya. Dari si AJ nih, si XL ini banyak yang nebeng di sini. Kita coba lihat ya dari mulai pembuangan, siapa nih yang ngebuang, mereka ngebuang si MG sama si CP, yang nampung si YP XL. Berarti kemarin itu yang ngebuang di sini adalah si YP. Kita lihat porennya. Porennya seperti ini. SQ 10.000 masih sedikit ya. SQ Beki ada sedikit. AG udah 0, berarti ini udah keluar. Kalau udah keluar udah 0, udah keluar ya. Udah keluar. Kalau kita lihat di sini yang angkat itu siapa ya? Warren, ini Warren. Lokasi yang angkat lokal. Kita coba di sini. 15 September. 15 September. Kita harus lihat ke belakang, soalnya kenapa, ini adalah cerminan gitu. 15 si AG sempat masuk ya. CMG nih pelakunya, CMG nih orangnya sama si YP. Betul, CMG. Berarti di sini yang buang si MG emang pelaku buat naikin emang si MG. Si MG kan punya 2 sampai 2 jutaan, 2 juta lah tuh di sini. Ya. Ketahuan karena di si M14 dia sempat akumulasi. Ya, si MG sama si Becky. Jadi teman-teman, karena ini si MG udah keluar ya, mudah-mudahan si MG istilahnya bisa akumulasi lagi ya, atau emang ditukar nih sama si RG ya, siapa nih MG kan, siapa jadi kan tanggal 14 dah, ini RB ya, si MG udah keluar nih. Jadi teman-teman nanti lihatin aja di broker sembari si MG udah mulai akumulasi nih enggak.
atau enggak si RB ini, si RB nih, si RB sih mudah-mudahan terus nambah ya, karena kalau kalau dibuang seperti ini biasanya ada pungutan baliknya suka terdeteksi, jadi mereka juga suka ya nanti aja lah gampang ditaikin gitu kan. Di sini juga nih dari sini kempes 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 tapi ada pungutan di sini. 06 September coba lihat, 06 September, 06 September ketika mau kenaikan ya, kita akan lihat 06 September. Berarti si MG nih, 6 di sini si MG sampai sini lah nih, sampai 13 September. Iya, si MG emang kalau mau naikin dia akumulasi kelihatan banget ya. Jadi ini adalah market-marketnya si MG. Sementara ini si MG udah keluar ya. Cuman di sini ada pungutan balik yang agak besar yaitu si RB. Nah, 13 nih. Nah, 13 itu si RB. Nah, si RB di si MG udah mulai keluar ya, teman-teman. Kita nunggu aja si MG nih. Si MG habis barang dulu dah. Kalau si MG udah ngabisin barang, mungkin mudah-mudahan si MG mau pungut balik ya. Kalau nggak pungut balik ya mungkin mau cari ini baru lah, apa namanya, penggerak yang baru ya. Istilahnya kalau mau yang teman-teman kita ikhlas untuk merelakan barangnya mungkin cepet ya, tapi jangan khawatir, di sini ada frekuensi laser ya, menunjukkan memang di sini ada smart money bisa nempel, apalagi kemarin ya tanggal 22 nih, bisa nempel di YXL gitu kan, bisa nempel di EP gitu kan. Pokoknya jadi smart money ini adalah uang yang tidak terdeteksi, ini bisa ditempel di mana aja gitu kan. Tapi istilahnya si apa namanya, si market maker mungkin bisa nitipkan barangnya di mana aja. Ya mudah-mudahan si MD kalau udah mulai kelihatan si MD akumulasi walaupun sedikit-sedikit, udah perhatikan aja terus. Siapa tahu dia mau up lagi ya, karena yang namanya akumulasi adalah bukan akumulasi di sini gitu kan, bukan akumulasi di sini gitu kan, tapi adalah akumulasi itu harus di bawah gitu ya. Namanya kita jualan ingin punya barang banyak murah, jual setinggi-tingginya. Nah, itu teknik jualan, taktik jualan gitu kan. Yang namanya taktik jualan kan bisa aja seperti ini kan, tiba-tiba dijatuhkan gitu kan. Cuman di sini sayangnya itu pungutan baliknya sedikit ya, pungutan baliknya sedikit banget ya. Tapi si N berusaha untuk jual beli sih, jual beli. Tapi yang jelas masih ada barang, ada si RB sama si EP. Mudah-mudahan si EP inilah yang istilahnya, si EP yang mau yang bukan mungut ya istilahnya ya, eh istilahnya nyicil dikit-dikit dikit-dikit. Mudah-mudahan teman-teman scalping lah yang ada di sini yang mengutin, modal teman scalping, jadi punya barang di bawah teman-teman scalping. Kadang-kadang teman-teman scalping juga ada gitu kan, yang mengut dulu gitu kan, nanti kira-kira ada momennya baru di up itu sembari ya, siapa yang pemicunya baru di up. Karena kan YP emang dideteksi sebagai apa namanya, broker lokal ya, gudangnya aja YP itu retail gitu kan. Cuman tidak ada YP, harga kadang-kadang tidak mau di up. Kenapa? Karena kalau tidak ada teman-teman yang scalping YP XL gitu kan, ya mereka menaikin. Sekarang siapa lawannya gitu kan, mereka juga butuh lawan. Nah, waktu tengah sini kan ini kan mereka butuh lawan ya, butuh lawan.
Kalau tidak ada lawan, siapa juga lawan mereka? Makanya ini ada permasalahan seperti ini, terus ada sedikit pungutan dari apa namanya, dari market makernya. Mudah-mudahan seperti apa ya? Kalau di sini pungutannya buat keluar, kalau di sini mudah-mudahan karena di bawah pungutannya buat nge-up ya. Kita lihat volume pas banget ya. Oke, segitu aja, mudah-mudahan membantu teman-teman. Gak usah khawatir lah saham di 50 kan, apalagi dilongsorkan seperti ini. Biasanya kalau dilongsorkan seperti ini kenaikannya cepat juga ya, tapi tidak menutup kemungkinan dilamain, soalnya udah sekitar semingguan juga tidak di up ya. Nah yang terdekatnya ya sini lah, kalau teman-teman kalau mau ini di 54 dan bisa dijual di 53. Selebihnya tidak ada lagi warga, tidak ada di gap, hanya ada candle-candle seperti ini aja. Dan mudah-mudahan bawa ke sini lagi, dan mudah-mudahan si MB mau balik lagi, karena ini yang menggerakkan seperti itu si MB dan teman-teman kita YP. Mudah-mudahan si YP ini adalah si YP yang suka menggerakkan. Oke, segitu aja, mudah-mudahan kepada teman-teman dan selamat merayakan. Jangan lupa jaga kesehatan serta salam sehat buat teman-teman. Mudah-mudahan kalian tetap selalu setia terhadap pasangannya, dan jangan lupa besok Senin ya. Segitu aja ya. Ciao.